Menanamkan rasa sabar itu di dalam jiwa kita bila kita paham betul tentang sifat dan perbuatan Allah. Kita memang harus terhujam kuat di dalam diri kita bahwa semua yang Allah takdirkan dalam hidup kita ini itu baik. Harus terhujam kuat. Setelah itu nanti dia akan muncul nanti sifat baik selanjutnya. Apa itu husnuzon? Setelah dia memahami, nanti berangkat dari itu muncullah nanti ridho. Karena ridho itu tidak bisa dipisahkan dengan sabar. Nah, ridho itu muncul gara-gara dia husnuzon. Husnuzon itu muncul karena dia paham betul tentang sifat dan perbuatan Allah. Jadi tak mungkin Allah takdirkan saya hidup seperti ini kecuali pasti ada kebaikan. Coba katakan seperti ini. Sebagaimana Hajar menaiki bukit Safa dan Marwah, beliau mengatakan demikian kan. Tak mungkin Allah takdirkan saya mendaki bukit ini kecuali pasti ada kebaikannya. Karena husnuzonnya Hajar itu ketika mendaki bukit tersebut, maka bukit tersebut disebut dengan as-safa, menyaring segala sesuatu yang kotor. Jadi nggak ada prasangka buruknya tentang Allah itu. Walaupun dia memanjat bukit berulang kali kan. Nah kemudian di saat hasil yang ingin dia capai itu dia dapatkan, maka disebutlah bukit itu dengan bukit Marwah. Karena disitulah titik terakhir pengorbanan Hajar. Dan memang terkadang sudah sering kali pertolongan Allah itu datang di saat-saat terakhir. Dan di saat-saat terakhir itu juga begitu banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Bagaimana agar tidak sampai pada tujuan. Ya. Baik. Apalagi dan kita sudah tahu kan di dalam surah Al-A'raf, surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu sudah umum kita dengar ya, yang disampaikan oleh para guru-guru kita, bahwasanya semua ibadah-ibadah itu sudah ditentukan pahalanya bukan, terkecuali pahala sabar. Artinya pahala sabar itu memang tidak ada batas. Coba kesana kita motivasi kita. Jadi kalau saya sabar nih, pasti Allah beri saya pahala tanpa batas. Tapi kalau hilang ingatan itu, hilanglah semuanya. Hilang semuanya udah. Ada batas kesabaran. Ada batas. Jadi sabar itu ada batasnya, itu sabar. Jadi jangan lagi ada istilah ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan yang kedua, sebisa mungkin jangan ada yang mengetiknya di media sosial, di buku, atau meneruskannya kepada orang lain dengan bahasa-bahasa sabar ada batasnya. Itu dosa jariah. Diamalkan orang. Setiap orang sabar ada batasnya. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan orang, ketikan orang, tulisan orang. Jadi penting ya bagi kita. Kalau sabar ada batasnya, berarti dia berhenti dalam melakukan kebaikan dong. Orang kalau sudah berhenti melakukan kebaikan, pasti datangnya maksiat. Kan kita tuh benar. Iya kan? Maksiat. Kalau sudah berhenti pada sifat sabar, pasti setelah itu dia maksiat. Kalau tidak sabar dengan kemiskinan, mencuri, berbohong, itu kan? Kalau tidak sabar dengan sholat, dia tidak sholat. Maka tidak tepat memahami sabar itu adalah batas.
Kemudian selanjutnya di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah watawasau bil marhamah, dan mereka juga saling mewasiatkan ya untuk berkasih sayang satu sama yang lain. Nah, kita udah mesti sayang kepada makhluk dan selalu mewasiatkan agar orang-orang sayang kepada makhluk. Jadi nggak cukup dengan kita sayang dengan makhluk saja. Kita harus wasiatkan, harus kita sampaikan kepada orang-orang agar mereka juga sayang kepada makhluk. Sama hewan yang statusnya najis saja Bunda, kita diperintahkan untuk berkasih sayang. Boleh kita, karena berhubung babi itu najis, setelah itu kita bunuh tanpa ada sebab, setelah itu udah begitu saja, boleh. Anjing, nah, anjing juga seperti itu kan, dasar kamu anjing ya kan, tujang, nah itu yang dipukul dan lain sebagainya. Nah, anehnya orang-orang yang bersikap buruk terhadap hewan itu, ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sholatnya agar diberi rahmat. Padahal tidaklah datang rahmat Allah itu kecuali dia merahmati manusia. Bisa dipahami Bunda? Merahmati, makna rahmat itu kan sayang. Sayang sama orang berarti sayang Allah sama kita. Iya, yang hadis barang siapa yang tidak sayang maka ia tidak disayang. Itu sudah umum kita ketahui. Jadi di setiap sholat dia meminta rahmat. Setiap di akhir sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di dalam doanya dia mengatakan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi begitu sikapnya kepada makhluk. Padahal dia selalu memohon rahmat kepada Allah. Tidak mungkin datang rahmat itu kalau dia masih cuek dengan manusia. Mana mungkin? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati. Contoh apa yang dimaksudnya? Kalau kita gelisah, kalau kita itu gundah, resah, depresi, atau yang lainnya lah, tidak ada yang bermanfaat untuk mengobati itu kecuali bermuamalah dengan makhluk Allah dengan cara yang baik. Itu kecuali bermuamalah dengan makhluk Allah dengan cara yang baik. Contoh, coba kalau Bunda gelisah, nggak tenang, cari orang yang butuh bantuan, kemudian berikan bantuan kepada mereka, maka lihat nanti hasil. Maka semua orang-orang, ada ibu-ibu bertanya kepada saya setelah ditinggal mati oleh suami pas COVID. Saya sudah sholat Ustaz, saya sudah baca Quran, saya sudah zikir, sampai hari ini saya bertanya kepada teman saya di mana tetap ngaji. Kebetulan temannya itu ngaji dengan kita. Datanglah ibu-ibu. Itulah pertemuan perdana antara beliau dan saya. Beliau bertanya hal yang demikian. Tapi kok nggak saya dapatkan ketenangan itu? Saya masih tidak berdamai dengan keadaan saya. Karena suaminya wafat itu pas COVID, ya kan? Beliau meninggalkan 3 anak. Saat ini beliau sedang hidup dengan orang tuanya, ibunya khususnya, karena ayahnya sudah meninggal. Tapi nggak tenang. Saya tanya, ibu sudah bersosial dengan orang? Tidak. Selama ini beliau cuma di rumah. Itulah yang membuat dia gelisah. Itu yang membuat seseorang itu gelisah. Coba kita ini terkadang mudah. Kita sadar kita dengan kehidupan kita ini, kita baru bersyukur setelah kita melihat orang-orang duafa. Ya.
kadang harus seperti itu baru muncul rasa syukur itu. Padahal kalau dilihat ibu itu datang ke kajian dengan mobil mewah, iya kan, kemudian dengan saya melihat dari stylenya gamisnya yang mewah, tapi masih ada bahasa-bahasa seperti itu. Jawabnya iya, nggak bersyukur. Kenapa nggak muncul rasa seperti itu? Karena nggak bersosial. Maka kalau kita lihat orang-orang yang sibuk di luar, kemudian ikut sebagai apa namanya, apa bahasa itu, aktivis kemanusiaan, itu orang-orang yang apa namanya, tertanam rasa syukur dari Allah SWT. Dia tidak akan membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Karena mungkin selama ini di rumah, kalaupun ketemu dengan orang-orang hebat, pernah dia mungkin ketemu dengan orang-orang yang di bawah dia. Maka benar apa yang disampaikan oleh kita pengguna, kita merasakan itu. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, hanya dengan mengucapkan terima kasih ya, itu sudah senang gitu. Iya kan? Ucapan terima kasih dan lain sebagainya, itu sudah senang tuh. Jadi kembali lagi bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, dia harus menerapkan kasih sayang kepada makhluk dan mewasiatkan kepada makhluk lain agar mereka juga dikasih sayang kepada makhluk yang lain. Baik, bisa dipahami sebelumnya. Apa bukti kalau kita sayang dengan makhluk? Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Nasihat, salah satu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Apa maksudnya itu, Bunda? Cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Apa maksudnya? Kita senang nggak kalau disakiti? Enggak. Kalau begitu jangan sakiti orang. Senang nggak kalau ada ucapan-ucapan kotor tentang diri kita? Enggak. Kalau kayak gitu kita ngomongin orang, itu udah maksud. Senang nggak kita dengan pakaian ini? Kasihlah saudara dengan pakaiannya kamu senangi. Itu maksudnya, Bunda. Cuma fakta ini tidak. Dia kalau sudah memberi, dikasih yang tersedikit. Yang terjelek. Nah, ya kan? Kalau untuk dirinya, dia beri yang terbaik. Terbaik. Padahal Nabi mengatakan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Makan mewah, tapi yang dikasih sama orang yang berlebih. Kadang yang berlebih, kadang sisa. Astagfirullah. Coba itu kita gimana? Kita masuk sudah tertinggi. Sudah kurang rezeki mamanya. Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang dikenal dengan sosok keberaniannya di dalam berperang, kesalehannya dan kedermawanannya. Suatu ketika Talha bin Ubaidillah ini menjual sebidang tanah kepada Utsman bin Affan. Kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan. Kemudian uang itu diserahkan kepada Talha di malam itu. Sebelum subuh, uang senilai 700 dirham itu sudah habis. Dia sedekahkan kepada di setiap sudut-sudut kota Madinah. Nah, itu
dia buat. Jadi dia jual tanah, tak ada sepeser pun yang dia makan. Dia menerapkan itu. Wahid balin nas ma tuhibbu li nafsi. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang memiliki kedermawanan beliau. Tidak ada yang pernah aku dengar dan aku lihat melainkan begitu dermawan yang Tolhah bin Ubaidillah, karena dia memberi tanpa orang meminta. Tidak, kadang banyak memberi suka diminta dulu kan. Sesuai kebutuhan. Iya. Sama. Dan beliau tapi pun begitu, beliau meninggalkan warisan yang banyak kepada keturunannya. Beliau berbuat yang sebaik mungkin kepada saudaranya dengan tidak mengorbankan dirinya. Artinya apa? Masih ada hak-hak anaknya yang dia wariskan. Jadi sama halnya juga dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika Bunda Aisyah mengatakan bahwasanya orang-orang kaya itu akan terakhir masuk ke dalam surga, datang Abdurrahman bin Auf menuju Bunda Aisyah dan bertanya, kenapa wahai Aisyah kau mengatakan yang demikian? Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kata Aisyah. Setelah itu apa? Dia sedekahkan seluruh hartanya kepada umat. Besok kaya lagi dia. Nah, begitu dia sedekahkan, memang nggak bisa dia miskin. Jadi karena kekhawatiran Abdurrahman bin Auf itu kalau masuk surga ini bakal masuk surga terakhir, dia sedekahkan. Tapi memang sudah Allah takdirkan beliau kaya. Setiap beliau keluarkan, datang lagi harta. Jadi keyakinan itu yang belum menghujam hati kita. Kita menganggap kalau sudah bersedekah itu zahirnya berkurang. Kalau saya keluarkan uang saya saat ini 10 juta. Kalau saya keluarkan 2 juta berarti sisa 8 juta. Kalau sisa 8 juta berarti berkuranglah kesenangan dunia saya. Kan gitu tuh kali-kali manusia. Kalau berkurang harta saya, berkuranglah kesenangan saya. Itu yang dia pahami. Orang-orang yang mindsetnya seperti itu, dia sulit sekali untuk menyebar kebaikan. Berkasih sayang kepada makhluk itu harus dengan uang saja, bisa dengan yang lain, dengan menyampaikan ilmu, Jadi tadi malam begitu Umi Nena mengatakan, Umi, saya ada urusan anak, tidak kemungkinan yang hadir itu 4 orang. Nah, nggak hadirlah saya 4 orang. Cuman begitu materinya apa? Surah Al-Baqarah. Padahal itu diterapkan asal kasih sayang kepada anak, malah saya pula harus tebang pilih. Kalau 3 santrinya nggak hadir, saya datang lah ya. Kadang itu ilmu itu mengingatkan kita, bukan? Itu mengingatkan kita. Iya kan, manusia itu kan lupa. Kan kita kadang berusaha untuk ikhlas. Oh, ikhlas itu mana? Satu pun santrinya juga tetap ngajar, kan gitu kan? Dia tetap ngajar nih. Lebih bagus mengajar 1 orang itu kalau dia serius daripada 1000 orang tapi nggak ada yang serius. Yang lebih bermanfaat itu karena dia akan meluruskan kebaikan itu kepada yang lain. Daripada punya 1000 jamaah tapi kalau ngaji main-main, nggak serius. Kamu serius. Kalau ini kan cubit-cubit kami ini, cubit kami ini. Jadi kembali lagi, kalau tidak suka disakiti jangan menyakiti. Kalau tidak suka pakaian buruk, jangan kasih pakaian buruk kepada saudaranya. Kalau senang dengan
pakaian yang terbaik, kasihlah pakaian yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Ulaika ashabul maimanah. Nah, di sini berita gembira gitu. Orang-orang yang sudah melakukan hal yang demikian, gitu ya, mereka itulah golongan-golongan kanan. Pasti ada golongan kiri dong. Ya. Maksud golongan kanan ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Kita ini mau mana? Golongan kanan atau golongan kiri? Kanan. Siapa mereka punya golongan kanan? Secara umum dapat disimpulkan gini. Orang-orang yang menunaikan sifat-sifat di atas, ya, atau di samping mereka menunaikan hak Allah, di sisi lain mereka juga menunaikan hak manusia. Kalau kita melihat juga kebaikan-kebaikan di atas itu semuanya bicara tentang apa? Hablum minannas kan? Merdekakanlah budak. Kemudian setelah itu berilah, sedekahkanlah hartamu di saat engkau susah. Kemudian sedekahkan hartamu pada kerabat. Itu hablum minannas semua. Jadi ini benda mesti terkumpul dalam diri kita. Hablum minallah, hablum minannas. Maka nggak ada cerita ini nanti masuk bulan Ramadan jangan gara-gara iktikafnya, jangan gara-gara tilawahnya. Kemudian dia ngomong kepada suaminya, jangan kau ganggu-ganggu aku bang, aku mau baca Quran, mau khatam aku 30 juz. Itu salah, rusak hubungannya dengan manusia. Rasulullah itu punya 9 istrinya. Saat beliau iktikaf, beliau sempat keluarkan kepala beliau dari masjid supaya disisir oleh Aisyah, untuk menyenangkan Aisyah, supaya Aisyah itu dapat menyentuh kepalanya Rasulullah. 9 istri beliau, masih sempat beliau menyenangkan 9 istri. Ini 1 istri pun tak senang juga. Jangan ganggu. Karena dia bilang capek, aku lebih capek mana dengan Rasulullah. Beliau itu merangkap 2 pemimpin, ulama dan umara. Beliau bukan hanya pemimpin negara, kemudian beliau juga pemimpin agama. Jadi banyak orang-orang yang keliru gara-gara dia sholat tinggal kewajiban dia sebagai seorang istri, gara-gara ibadahnya tinggal kewajibannya sebagai seorang ibu. Begitu juga sebaliknya seorang ayah. Sebenarnya nggak boleh lepas tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada yang banyak berpesan seperti itu. Karena ada ibu-ibu punya perusahaan, aku ini mau masuk bulan Ramadan, mau fokus. Setiap ada pekerjaan apapun, selesaikan. Jangan rental kontak. Salah. Dia menganggap bahwasanya pekerjaan itu bukan ibadah. Pekerjaan bukan ibadah. Sedangkan kita diperintahkan di bulan Ramadan itu untuk menumpuk amal. Ya, kalau begitu lakukan semua amal kebaikan apapun. Ibadah itu dibagi kepada 2. Namanya ibadah qasir. Yang kedua ibadah muta'addi. Ibadah qasir itu untuk hanya bermanfaat untuk dirinya. Apa itu benar? Sholat, puasa, itu tuh. Haji, umroh, zikir, doa, itu kan ibadah yang hanya bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang kedua ada namanya ibadah muta'addi. Apa itu? Ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Sekarang Bunda hadir kemari, ini ibadah apa? Ibadah qasir. Oke. Tapi ketika ada orang yang datang kemari, kemudian dia sampaikan ilmu yang dia dapatkan kepada orang lain, itu namanya ibadah muta'addi.
Mana yang lebih besar pahalanya? Untuk adik. Ibadah mutaati. Dan betapa banyak orang tidak menerapkan itu. Sibuk menghadiri majelis ilmu, tapi tidak menyampaikan ilmu itu, menyambungkan ilmu kepada orang lain. Padahal itulah yang lebih bermanfaat. Itu yang lebih bermanfaat, lebih besar pahalanya. Hablum minallah itu benar. Kalau kita punya masalah dengan Allah, taubat selesai. Tapi kalau hablum minannas, mati sakit pun nggak akan masuk surga dia. Kalau masih ada sengketa dia dengan manusia, kan itu kata Nabi. Kenapa ada tren bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan? Memang tidak ada hadisnya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, bahkan perkataan-perkataan sahabat pun tidak ada. Tapi kenapa ada tren itu? Karena mereka sadar bahwa tujuan dari bulan Ramadan itu goalnya kan terhapus dosa. Kan itu tuh. Kalau sudah berbicara ingin dihapuskan seluruh dosa, maka kita akan berpikir Allah tidak akan menghapuskan dosa kita kalau kita masih punya sengketa dengan manusia. Jadi pahami benar ya? Ya. Jadi, iya. Artinya apa? Nggak mungkin dosa kita dihapuskan oleh Allah kalau kita masih punya sengketa dengan manusia. Itulah sebabnya guru-guru kita mengajarkan kepada kita untuk bermaaf-maafan sebelum masuknya bulan Ramadan, supaya selesai masalah kita dengan Allah, selesai pula masalah kita dengan manusia. Ini kadang bermaaf-maafannya bukan sebelum Ramadan, tapi setelah Ramadan. Nah, setelah dilakukan ibadah itu, baru bermaaf, itu pun bermaaf-maafannya umum. Umum. Kita maaf ya, karena nggak dirincikannya satu persatu. Dirinci. Mau dirinci. Hal-hal yang kira-kira banyak orang kan, banyak nih orang ketika minta maaf, ini kalau disebutkan ini nanti kesalahanku, Ngumpet dia lagi. Emosi dia. bakalan suamiku ini sulit memaafkan. Harus terus terang. Harus terus terang. Tapi kalau dirasa, kata Imam Nawawi, kalau dirasa dengan menyampaikan itu memunculkan kemudaratan, malah akan timbul nanti mudarat, tidak besar pahala. Tapi pun demikian diperintahkan bagi kita untuk lebih bersikap baik kepada beliau atau kepada siapapun untuk menebus kesalahan kita. Contohnya kalau kita pernah ngomongin orang, cara taubatnya itu kembalikan nama baik dia sama lawan bicara kita, tanpa harus kita menyampaikan ini kemarin aku ngomongin buruk tentangmu dengan Bu Gandhi contoh gitu kan. Ternyata kalau kita kasih tahu marah, maka cara taubatnya itu saya ngomong kepada Bu Gandhi, semua yang saya sampaikan tentang Bu ini kepada Bunda itu salah, saya tarik kembali ucapan saya. Itu cara taubatnya. Walaupun benar Ustaz. Walaupun sebenarnya kalau benaran gibah, kalau tidak benar fitnah. Jadi hal-hal yang siapa yang senang keburukan kita di muka-muka kita saja tidak suka gitu kan, apalagi orang lain yang menceritakannya. Tapi sekarang sudah keren seperti itu, demi lucu-lucu, demi lawa-lawa, bahkan dia buat stand up komedi, dia sampaikan keburukan orang tuanya, keburukan pasangannya, keburukan anaknya, hanya demi tujuan apa? Supaya orang lain tertawa.
Ini kan stand up komedi kan. Itulah yang ditonton oleh orang-orang yang merasa dirinya beriman. Ikut pula dia ketawa. Saat itu dia sedang ngomongin keburukan emaknya. Kita lanjutkan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Ada nggak golongan tengah? Abu-abu. Ada. 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 Itu namanya ashabul a'raf. Baiknya banyak, dosanya banyak pula lagi. Seimbang antara kebaikan dan dosa. Nanti dia ditaruh nanti di padang mahsyar, namanya al-a'raf. Al-a'raf itu bukit yang tinggi di antara surga dan neraka. Dia tidak dimasukkan ke dalam neraka karena kebaikan yang dia lakukan, dan tidak pula dimasukkan ke dalam surga karena keburukan yang dia lakukan. Tapi pada akhirnya nanti akan masuk surga, tapi dalam waktu yang sangat lama. Nggak tahu, mungkin sudah 5.000 tahun dulu orang di surga baru masuk dia kan. Berarti di Araf itu dia disiksa atau bagaimana Disiksa keadaan? udah. Oh, disiksa. Kan digambarkan dalam riwayat, bila dihadapkan bagian depan tubuhnya ke surga, maka terbakarlah bagian tubuhnya. Nanti dibalik lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu wajahnya yang terbakar, tubuhnya yang tidak. Itu dalam waktu yang sangat lama. Tapi kan tanda tanya, satu kebaikan 10, satu dosa 1, kok bisa seimbang gitu? Satu kebaikan 10, satu dosa 1. Berarti harus 10 kali 10 dosa dia lakukan. 10 dosa dia lakukan, satu kebaikan. Kan gitu tuh. Parah benar lah. Kalau ternyata begitu di padang mahsyar seimbang. Itu berarti lebih banyak Jadi bukan mulutnya, kan? seimbang apa ya Ustaz? Iya kan? Timbangannya seimbang tapi Jumlah dosa yang dilakukan itu pasti lebih banyak. Bagaimana kalau sampai seperti itu banyak penghuni Ashabul A'raf? Itu kan digambarkan dalam surah Al-A'raf. Bagaimana kalau sampai Allah tetapkan satu kebaikan 1, satu dosa 1? Nggak ada Allah turunkan malam Al-Qadar. Allah nggak berikan keutamaan di bulan Ramadan yang setiap ibadah dilipat gandakan. Allah nggak berikan keutamaan 100.000 kali lipat sholat di Masjidil Haram. Kalau nggak ada itu gimana? Iya kan? Dan dalam satu hari itu kira-kira berapa dosa yang dilakukan? Mungkin dosa besar Ustaz, kebaikan kecil. Sedekahnya 1.000, tapi nanti korupsinya. Jadi, 30. saya melihat bisa karena terlampau banyak dosanya. Ini analisa saya. Tapi yang kedua itu dosa itu sudah pasti ditetapkan, tapi kebaikan itu belum tentu diterima. Di situ saya melihat. Makanya ada mungkin penghuni Ashabul A'raf, sholatnya dia Gak ikhlas, bermasalah ibadah, tapi dosa terus menerus. Kebaikan tidak diterima, dosa ditetapkan. Itu orang-orang yang mukhlis, orang yang baik. Maka kalau begitu penting bagi kita untuk meluruskan niat kita beribadah. Dan itu yang menjadi ibadah itu mesti dilandasi rasa takut. Takut amal itu tidak diterima. Berangkat dari rasa takut itu dia terus berusaha untuk memaksimalkan ibadahnya. Kalau nggak takut dengan ibadah itu, ya yang penting lah bahasanya. Yang penting sholat, yang penting
penting puasa. Baik. Nah, kemudian kita pahami dulu makna kafir di sini ya. Kafir di sini tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kafir. Yang kedua, hatinya tidak beriman, namun zahirnya melakukan kebaikan. Apa itu? Hatinya tidak beriman, tapi yang tampak Islam, munafik. Apakah munafik itu disebut kafir? Iya, munafik i'tiqadi. Ingat, munafik i'tiqadi itu kafir. Berbeda dengan munafik amali ya. Kalau seperti apabila dia diberi amanah dia khianat, itu namanya munafik amali. Tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam ya. Tapi kalau munafik i'tiqadi, kalau sudah memang di hatinya itu memang tak beriman dia kepada Allah dan Rasul, tapi nampak dia sholat, berbaur dengan umat Islam, itu tetap dihitung kafir. Setengah. Bila orang gula dia akan. Ya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun dia mendustakan ayat-ayat dan sunnah Nabi. Contoh mudah, begini. Saya tanya kepada orang yang transaksi riba kafir nggak? Kafir. Enggak. Tidak. Transaksi riba kafir nggak? Enggak. Tapi kalau orang yang menghalalkan riba kafir. kafir, karena dia sudah mendustakan Ayat-ayat. ayat-ayat Al-Quran. Beda ya. Orang yang tidak memakai jilbab Enggak. tidak. Kemudian Tidak. mengatakan Jilbab tidak wajib. jilbab tidak wajib, Kafir. kafir. Karena sudah mendustakan. Menghilangkan salah satu dari rukun Islam dan rukun iman itu kafir. Bagi aku puasa itu nggak wajib, kafir tuh. Tapi dia melaksanakan sholat karena dia sudah mendustakan. Orang yang tidak mau dipoligami dengan orang yang menghilangkan syariat poligami, yang mana kafir? Yang tidak mau. Yang Bukan. menghilangkan. Berbeda, bunda. Saya tidak mau dipoligami, sudah selesai masalah. Tapi kalau dia mengatakan tak ada syariat poligami, Kafir. cuman sebenarnya orang banyak para lelaki salah dalam memahami syariat poligami itu. Sebenarnya kalau kita melihat syariat poligami itu bukan, Allah sedang tidak membicarakan poligami, tapi Allah sedang membicarakan anak yatim. Coba bunda perhatikan surah An-Nisa ini. Di ayat pertama Allah berbicara tentang penciptaan manusia. Di ayat kedua Allah bercerita tentang wali yatim dan anak yatim. Di ayat ketiganya fankihu ma qaba lakum. Sebelum itu lihat wa atul yatama fankihu ma qaba lakum minan nikah. Coba bunda buka surah di ayat ketiga. Coba ayat ketiga. Perempuan ya, ini Saya ulang kembali, di awal ayat tentang apa? Penciptaan manusia kan? Kemudian ayat kedua tentang cerita wali dan anak yatim. Coba baca terjemahnya. Ayat kedua. Iya, ayat kedua. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Nah, seorang wali itu kalau sudah anaknya dewasa, serahkan harta itu
jangan dikuasai harta itu. Cuman mak-mak sekarang kalau udah meninggal suaminya, harta itu seakan-akan milik dia sepenuhnya. Kalau ibunya yang memakan harta anaknya, jangan sibuk cari di luar sana makan harta anak yatim. Jadi lagi dah. Ada dalam Tapi nanti ada konteksnya. Kata Nabi di dalam surah An-Nisa ayat ke-6 disebutkan kalau dia sudah balik dan rusyd, cerdas dalam mengelola harta, kasih. Begitu dikasih ternyata anaknya ngomong, udah lama hartaku ini ku kasih ke mama, alhamdulillah. Atau hartaku ini mama simpankan, mama kelola, nanti berikan kepada saya setelah saya menikah. Oke, ada akad. Kalau ingin jadi janda kaya, mohon maaf ya udah. Kalau ingin jadi janda kaya, 1/8 itu dikelola. Dari 1/8 itu dapat ruko 10. Itulah janda kaya sesungguhnya. Modal berpikir kau ya. Paham ya? Ini kadang orang disebutkan janda kaya, mati suaminya, Banyak hartanya. banyak padahal harta anaknya. Harta anaknya cuma 1/8. Kalau ingin nikah dengan laki-laki, bawalah 1/8 itu. Dikit Ustaz. Dikit. Dikit. Kemudian apa lagi lanjut? Silakan. Yang ketiga, Lanjut yang tadi. dan berilah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Jangan menukar yang baik dengan yang buruk. Dan Jangan janganlah gara-gara engkau ingin segera memakan harta yang haram itu, engkau tidak sabar dengan harta halal yang sudah sebenarnya Allah tetapkan ya. Dan seperlapan. Itu maksudnya. Jadi banyak orang-orang kan nggak sabar minjam riba, padahal sudah Allah tetapkan harta halal. Cuman karena nggak sabar saja. Lanjut. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tidak akan menukar dan makan itu adalah dosa yang besar. Nah ini banyak diterapkan di mana-mana. Nggak mau tahu dia mana harta anaknya. Nih makan saja. Nak beli baju makan, beli mobil makan, beli iPhone 17 makan gitu kan. Padahal utang tuh. Oh dia kembalikan kalau anaknya minta. Untung-untung anaknya ikhlas. Tapi harus ada akad, karena akad dalam Islam itu penting bunda. Seorang perempuan itu tidak akan sah menjadi suami, menjadi istri oleh seorang laki-laki. Walaupun dia nikah, senyum dia, udah halal, sah tuh? Enggak kan? Mau seorang laki-laki menikahin kamu, datang perempuan senyum sayang, halal? Harus apa? Walinya harus ngomong, saya terima nikahnya. Enggak, jadi nggak ada kurasa ikhlaslah anakku. Boleh berarti itu harus dia sampaikan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Dan jika kamu khawatir Ayat ketiga kan? Ya, ketiga. Nah, baca secara keseluruhan. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, kata Ummah Sahaya, perempuan yang kamu miliki. Nah, Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. sekarang ayat itu sedang menyindir poligami atau sedang menyindir orang yang tidak adil dengan Yang anaknya? tidak adil. Tidak ya adil dengan anaknya. Dia kan nyindirnya pakai orang-orang kan. Maksudnya gini bunda, tidak berlaku adil terhadap anak yatim. Contoh begini, saya sebagai wali yatim atau ada orang miskin yang saya angkat, paham ya? Kemudian anak perempuan tersebut memiliki harta yang banyak, dapat warisan. Saya nikahin anaknya supaya saya tidak lagi memberi mahar.
supaya saya tidak lagi memberi nafkah. Kenapa? Cukup saya kelola saja harta itu. Dia tidak lagi memberi harta itu dari hasil usaha dia, tapi memanfaatkan harta anaknya dia itu. Maka sampai-sampai Allah mengatakan, jika kamu tidak berlaku adil terhadap anak itu, cari perempuan lain. Iya. Jadi anak itu, jadi Al-Quran itu sedang menyindir orang yang tidak berlaku adil terhadap anak yatim. Cuman ketika disampaikan dipotong-potong ayat pankihu mato balakum, kan nikahilah 2, 3, 4. Boleh nih poligami itu. Boleh. Karena Al-Quran mengatakan boleh. Tapi ayat ini tidak sedang menyinggung poligami gitu. Nah, kecuali bagi laki-laki yang sudah gemetaran jadi perempuan. Nah, ini kalau tidak bakalan zina. Atau perempuan itu mungkin bermasalah dari sisi rahimnya atau penyakit dan sebagainya, sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya. Silahkan apakah mundur kan? Jadi untuk laki-laki sunnah poligami itu Ustaz. Bahasa sunnah itu tidak tepat. Enggak ada ya Ustaz. Poligami, bahasa sunnah untuk poligami itu tidak tepat. Dibolehkan, tapi tidak dibuka selebar-lebarnya. Kalau kita melihat kenapa Rasulullah menikahi Ummu Salamah, seorang perempuan berparas hitam, padahal kalau dibandingkan dengan Aisyah dan Khadijah, kalau Khadijah ialah sudah meninggal dunia kan Aisyah. Tapi karena apa? Suami beliau wafat pas perang. Rasulullah khawatir takut nih perempuan sengsara. Iya kan? Sehingga turun perintah kepada Rasulullah untuk menikahi Ummu Salamah. Rasulullah menikahi Zainab, bekas dari istri anak angkatnya Zaid bin Harithah. Supaya apa? Karena saat itu orang-orang Arab itu tidak ada hijab lagi antara orang tua dengan anak angkatnya, seperti anak kandung. Sehingga Allah perintahkan nikah itu Zainab, walaupun bekas dari anak angkatnya, supaya paham, ya kan, bahwasanya anak angkat itu juga ada batasannya. Jadi nikahnya Rasulullah itu Ada alasan. ada latar belakangnya. Kita poligami itu lah. Saya mau tanya sama Ustaz. Surah An-Nisa ini saya mengajar di Antua. Sudah 3 tahun belum selesai. Surah An-Nisa ini. Boleh tanya Ustaz? Karena An-Nisa ini kan bicara tentang fikih keluarga, fikih waris, fikih pernikahan. Iya sih. Panjang. Tanya Ustaz. Silakan. Ini Ustaz. Oh, nanti saya udah ya. Kita tutup Oke, dulu, kita siap. tutup. Satu lagi. Satu lagi, satu ayat lagi. Waktu sudah habis. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Nah, maksudnya apa? Orang-orang yang sudah ingkar terhadap ayat-ayat Allah itu, termasuk ingkar dalam sunnah-sunnah Nabi, tempat mereka di mana? Neraka. Kalau sifati neraka itu ditutup rapat, berarti tidak ada celah untuk keluar. Tidak ada celah untuk keluar. Makanya nanti digambarkan dalam surah Al-Kahfi juga, azab neraka itu di semua sisinya ada api. Paham ya? Kalau rumah ini terbakar mungkin hanya di dinding saja, di sini belum kan? Iya. Di tengah belum gitu. Nah, atau terbakar di satu tempat hanya di satu sisi yang terbakar. Tapi kalau di neraka itu tidak. Sampai pagarnya pun api. Ini kalau kita bicara detail tentang azab neraka itu memang mengerikan. Maka jangan bercita-cita masuk neraka. Ya. Oke. Nah, artinya tidak ada jalan keluar. Orang kalau masuk penjara masih bisa keluar kan? Itu gayus tampunan. Nah, di Bali dia.
Begitu datang orang survei, udah ada dia di situ. Enak betul di penjara gitu kan. Pas ada wartawan, masuk dia ke penjara. Nah, pas nggak ada wartawan, keluar. Apakah bisa begitu nanti di neraka? Kalau dari surat itu tidak. Ustaz, Keluarlah dulu. Bermain. karena pintu tadi tertutup rapat. Nggak ada decking, nggak. Decking Sesogok apa ya, Ustaz. semua sogok nggak ada. Dan keliru. Ya. Berarti kekal dalam neraka atau Ustaz? Lah yang mutu fiha wa la yahya. Ya, ada yang dikekalkan dalam neraka sudah pasti kafir kan. Ada yang tidak kekal dalam neraka. Ya, kan? Tapi lah yang mutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Tidak mati berarti hidup. Kalau tidak hidup bukan. Dan yang mutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Kalau tidak mati, Ya, berarti wang-wang. hidup. Dan tidak Kalau tidak hidup, kalau mati berarti sempat mau mati di neraka. La yang mutu fiha wa la yahya. Tidak mati berarti hidup. Kalau tidak hidup, Berarti mati. kalau sempat mati berarti sempat dong dia mendapatkan keringanan, berhenti dari Tidak siksa merasa disiksa. di neraka. Sedangkan azab neraka tidak seperti itu. Maksudnya dia hidup tidak seperti orang hidup. Kalau kita hidup di dunia, sakit kita masih ada yang mengunjungi, masih ada yang ngasih pil, masih ada yang ngasih minuman. Kalau di neraka haus, sakit, panggil dokter gitu. Kalau mau kena ajab misalnya mereka gitu. Dia hidup tidak seperti orang hidup. Artinya dia hidup tidak seperti orang hidup, tapi tidak akan pernah merasakan kematian. Lumayan gitu. Orang kalau dibakar, belum sampai terbakar organ tubuhnya sudah mati dia. Tidak merasa. Iya kan? Bagaimana terbakar lapisan pertama kulit, setelah itu daging, setelah itu tulang, balik lagi sampai terbakar seluruh tubuhnya, sampai ke dalam hatinya, tapi nggak mati. Kan berarti setiap detail tubuhnya itu merasakan sakit. Sayang Allah dengan kita. Allah sampaikan ini bukan karena kita ini masuk neraka. Allah sampaikan Sayang, Bang. itu makanya karena Allah sayang dengan kita. Kalau saya Kan itu. Jadi kita ancam anak itu kalau kamu kayak gini bukan karena kita jahat sama dia. Kamu pulang lewat dari jam 9 malam, kau salah. Bukan karena kita nggak suka dengan dia, tapi kita ingin kebaikan dengan dia. Bagaimana kalau Allah sampaikan nggak ada azab? Supaya hati manusia yang hidup di dunia ini kan. tidak mau pulang. Baik, Ustaz. iya. Kadang kan belajar gini kadang jadi pesimis untuk surga tuh Ustaz. Gimana ya, amal hanya wajib-wajib gitu. Mana lagi caranya? Setiap hari paling kerja, apalagi yang mau dilakukan untuk memperbanyak amal tuh Ustaz. Sementara waktu bersyukur kepada Allah. Bersyukur, bersedekah. Sementara waktu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Kenapa? sedekah. Karena yang wajib itu lebih tinggalkan. Itu dulu bersyukur. Tapi tidak boleh kebiasaan itu lama bertahan. Karena pelan-pelan yang wajib itu nanti akan tinggal. Makanya kata pesan Umar bin Khattab, semalas-malasnya engkau jangan pernah tinggalkan yang wajib. Nah, tapi kalau sudah semangat, lakukan semua ibadah. Kalau sudah muncul semangat, lakukan semua ibadah. Tapi semalas-malasnya dia nggak ada yang meninggalkan. Dan amalan wajib itu amalan yang utama. Mudah-mudahan
dari sholat yang dijaga tepat waktu, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya akan lahir nanti buah-buah kebaikan sama kita. Dan kita tidak boleh pesimis. Bilang aja, saya masuk surga. Mau masuk surga tidak? Mau. Yakin kita masuk surga? Yakin. Yakin, nggak boleh pesimis. Cuma nggak tahu transit dulu atau tidak. Jangan Dulu. Pas-pasan. Ya. Soal waktu sudah habis sudah. Mohon maaf sudah. Kayak tidak dan yang Kita bisa lupa. tuh. Silakan dulu. Ada terakhir Ramadan. Oh, Ya Ustaz. Masalah ada Yasin. Nah, nanti kita Catat luka, secara besok privat. lupa. Dibuka ruang. Dibuka ruang Ustaz. Minggu depan. atau minggu depan kita ke sana. Ke rumah kakak nih. Di sini jadinya. Sini Hah? aja. Saya Sini tadi aja. Ramadan ya. Ceramah sedikit, kemudian ada agenda makan bersama dengan teman-teman. Ustaz bukan Jadi bersama. sebelum mengejar Zoom sudah selesai semuanya. Gitu. Itu udah mungkin. Biasanya kalau nggak ada itu, boleh saja sampai Besok kan? Barakallahu Ya. fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.